Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Roni Nugrahasa Roni, SPD MPD selaku dosen formologi. Yang terhormat teman-teman saya sekalian, di sini izinkan saya sebagai moderator Pelavia Nur Salsabila dengan nomor 3 digit MPM 032 yang akan membimbing berjalannya materi. Kali ini kelompok kami akan membawa materi formologi akronisasi. Yang materi pertama akan disampaikan oleh Nadia. Akronimisasi dalam konteks morfologi adalah proses membentukan kata baru melalui penggabungan huruf, suku kata, atau bagian lain dari kata-kata lain yang dilafalkan sebagai satu kata yang utuh. Hasilnya adalah akronim, yang merupakan singkatan dari kata-kata tersebut. Akronim merupakan proses pembentukan kata baru yang terbentuk dari gabungan suatu kependekan kata dari huruf atau suku kata elemen lain yang ditulis dan dilafalkan sebagai suku kata yang wajar. Baik, terima kasih kepada Nadia yang telah memaparkan materi. Materi berikutnya pola akronomi yang akan disampaikan oleh Sela. Selanjutnya ada pola-pola akronimisasi. Yang pertama ada pengapalan suku pertama dari tiap komponen. Contohnya itu seperti pada kata orba yang berarti orde baru dan penjas yang berarti pendidikan jasmani. Yang kedua ada pengakalan suku pertama dari komponen pertama dan komponen kedua secara utuh. Contohnya itu seperti pada kata angair, yaitu yang berarti angkutan air. Selanjutnya yang ketiga ada pengakalan suku kata terakhir dari tiap komponen. Contohnya itu kata menwa, yaitu resimen mahasiswa. Dan selanjutnya yang keempat, pengakalan suku pertama dari komponen pertama dan kedua, serta huruf pertama dari komponen selanjutnya. Contohnya itu pada kata markohak, yang berarti markas komando angkatan kepolisian. Dan yang kelima, pengakalan suku pertama tiap komponen dengan pelepasan konjungsi, yang berarti ada contohnya ini anpuda, artinya andalan pusat dan daerah. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Sela yang telah memberikan materi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sylvia. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan pola-pola akronimisasi yang keenam, pengakalan huruf pertama dari tiap-tiap komponen. Ini tuh caranya paling umum. Kamu cuma ambil huruf pertama dari setiap kata yang membentuk nama atau nama frasa itu. Contohnya MPR dari Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketujuh, pengakalan huruf pertama dari tiap komponen frasa dan dua huruf pertama dari komponen terakhir. Ini sedikit unik. Kamu ambil huruf pertama dari kata-kata di awal, tapi khusus untuk kata terakhir kamu ambil dua huruf pertamanya. Pola ini jarang dipakai dan kadang hasilnya aneh. Contohnya itu kalau ada sistem informasi geografi, bisa jadi SIGEO. SI dari sistem informasi, Geo dari geografi. 8. Pengakalan dua huruf pertama dari tiap komponen. Untuk yang ini, kamu ambil dua huruf pertama dari setiap kata yang ada di nama atau frasa itu. Contoh, untuk komandan pasukan khusus, kalau ikutin pola ini bisa jadi Kopas. Ko dari komandan, pas dari pasukan. Kopassus memang dikenal tapi sus di sana 3 huruf. Yang kesembilan, pengakalan 3 huruf pertama dari tiap komponen. Gampang kok, kamu ambil 3 huruf pertama dari setiap kata yang membentuk nama atau frasa. Contohnya, puskesmas dari Pusat Kesehatan Masyarakat. Ke-10, pengakalan 2 huruf pertama dari komponen pertama dan 3 huruf pertama dari komponen kedua yang disertai pelepasan konjungsi. Ini yang agak panjang. Kamu ambil 2 huruf pertama dari kata pertama, lalu ambil 3 huruf pertama dari kata kedua. Kalau ada kata penghubung seperti dan atau di tengah, buang saja kata penghubungnya. Contoh, untuk teknik dan industri bisa jadi T-in. T dari teknik, in dari industri, dannya dihilangkan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Silviana yang telah memberikan materi. Materi berikutnya akan disampaikan oleh Delia.
Pengakalan dua huruf pertama dari komponen pertama dan ketiga, serta pengakalan tiga huruf pertama dari komponen kedua. Contohnya, nekolim, neokolonialis, kolonialis, imperialis. Ke-12, pengakalan tiga huruf pertama dari komponen pertama dan ketiga, serta pengakalan huruf pertama dari komponen kedua. Contoh, nasakom, nasionalis agama komunis. 13. Pengakalan tiga huruf pertama dari tiap komponen yang disertai pelesapan konjungsi. Contohnya falsos, yaitu falsafah dan sosial. Contoh lainnya sosbud, sosial dan budaya. 14. Pengakalan dua huruf pertama dari komponen pertama dan tiga huruf pertama dari komponen kedua. Contohnya Jabar, Jawa Barat, ataupun Jatim, Jawa Timur. 15. Pengakalan empat huruf pertama dari tiap komponen yang disertai pelesapan konjungsi. Contohnya agitprop, yaitu agitasi dan propaganda. Yang terakhir, yang ke-16, yaitu pengakalan berbagai huruf dan suku kata yang sukar dirumuskan. Contohnya akaba, akademi perbankan, atau agipolexos, agama, ideologi, politik, ekonomi, dan sosial. Berikutnya materi bentuk akronomi yang akan disampaikan oleh Sabrina. Yang selanjutnya ada bentuk-bentuk akronimisasi. Bentuk yang pertama yaitu akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal dari deret kata yang disingkat, ditulis seluruhnya dengan huruf kapital. Sebagai contoh, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang disingkat menjadi FISIP, dan saluran pernapasan atas yang disingkat menjadi ISPA. Lalu bentuk yang kedua yaitu akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata. Huruf awalnya ditulis dengan huruf kapital dan tidak diakhiri oleh tanda titik. Sebagai contoh, ada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang disingkat menjadi Bappenas, dan ada Kamar Dagang dan Industri yang disingkat menjadi Kadin. Lalu bentuk yang terakhir yaitu akronim yang bukan nama diri, yang berupa gabungan huruf, suku kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata yang disingkat. Seluruhnya ditulis dengan huruf kecil dan tidak diakhiri oleh tanda titik. Sebagai contoh ada rapat pimpinan yang disingkat menjadi rapim, dan ada peluru kendali yang disingkat menjadi rudal. Untuk Sabrina, terima kasih yang telah memberikan materi. Materi berikutnya fungsi akronomi yang akan disampaikan oleh Alda. Baik, selanjutnya ada fungsi akronimisasi. Nah, fungsi akronimisasi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada akronim sebagai penyingkat frase atau nama. Daya ingat manusia yang secara universal sangat terbatas, maka tidak jarang nama-nama panjang diubah menjadi lebih pendek supaya mudah diingat. Nah, di sini ada dua contoh. Yang pertama kata Damri yang merupakan singkatan dari Jawatan Angkatan Motor Republik Indonesia. Lalu yang kedua nama Hamka. Nama Hamka jauh lebih dikenal daripada kepanjangannya, yaitu Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Nah, fungsi akronimisasi yang kedua adalah akronim sebagai semboyan dan media humor. Nah, setiap kota terkadang memiliki semboyan yang merupakan ciri-ciri kota tersebut, biasanya menggunakan akronim. Nah, di sini ada dua contoh juga. Yang pertama ada kota Sampang yang dikenal sebagai kota pelaut, memiliki sebutan bahari yang artinya bersih, anggun, harmonis, aman, rapi, indah. Lalu yang kedua ada Jombang, yaitu kota yang beriman, bersih, indah, dan aman. Nah, akronim juga dihadirkan sebagai media humor atau berseloroh untuk membuat lelucon, sindiran, atau permainan kata yang lucu. Contohnya ada kata tikus yang tidak bermakna sebenarnya, tetapi memiliki makna lelucon, maksudnya makna sindiran, yaitu tidak ikut kerja, uangnya sama. Materi selanjutnya, Ajijah dipersilakan untuk memberikan materi. Bentuk akronim bahasa gaul dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah bentuk pemendekan 2, 3, atau 4 huruf pertama dari sebuah kata yang dipendekkan penyebutnya. Contohnya itu ada kata bun yang tulisannya itu BUND, bun dibacanya, dari kata bunda yang merupakan kata sapaan untuk orang tua perempuan, dan kata sayang disingkat menjadi say. Lalu yang kedua adalah bentuk pemendekan berupa singkatan pengakalan huruf pertama
dari setiap kata yang membentuk konsep. Contohnya itu ada GPL yang kepanjangannya itu nggak pakai lama, dan ada juga TBL yang kepanjangannya tuh tek banget loh. Terus selanjutnya ada juga bentuk akronim bahasa gaul di media sosial. Yang pertama itu ada pengambilan huruf-huruf atau fonem-fonem pertama dari kata yang membentuk konsep. Contohnya itu ada kata BU, butuh uang, menyatakan bahwa seseorang butuh uang. Lalu yang kedua itu ada pengambilan suku kata pertama dan suku kata kedua dari setiap kata yang membentuk konsep. Contohnya itu salken, yang merupakan singkatan dari salam kenal. Yang ketiga itu ada pengambilan suku kata tertentu disertai dengan modifikasi yang tampak tidak beraturan, namun masih dengan memperlihatkan keindahan. Contohnya itu ada kata sama-sama yang dijadikan macama. Terus ada juga kata sok tahu yang dijadikan sotoy. Lalu yang terakhir itu ada pengambilan suku kata pertama ditambah dengan huruf pertama dari kata kedua dan ketiga yang membentuk konsep itu. Contohnya itu ada kata cantik sekali, biasanya itu disingkat menjadi chance. Terima kasih untuk Ajija yang telah menyampaikan materi. Baik, di sini saya akan baca kesimpulan dari materi saya. Kesimpulannya adalah, akronisasi adalah proses formologis pembentukan kata baru melalui penggabungan bagian kata atau huruf awal dari beberapa kata yang kemudian dilafalkan sebagai satu kesatuan kata utuh. Berbeda dengan singkatan yang tidak dilafalkan demikian. Proses ini memiliki berbagai pola, mulai dari mempertahankan suku kata awal atau akhir, hingga kombinasi huruf dan suku kata dengan atau tanpa menghilangkan konjungsi. Hasil dari akronimisasi ini menghasilkan akronim yang dapat berupa nama diri ditulis kapital maupun bukan nama diri ditulis kecil, dan memiliki fungsi sebagai penyikat nama atau perasa agar lebih mudah diingat, serta terkandung digunakan sebagai semboyan atau bahkan media humor dalam setiap bahasa gaul. Akronimisasi juga mengambil bentuk yang lebih bebas, seperti pemendek kata, singkatan huruf awal, atau pengambilan suku kata dengan modifikasi bunyi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.